Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TJ Crash. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas sosok pengganti Presiden Jokowi akhirnya terungkap. Masa jabatan Presiden Jokowi terhitung kurang lebih 1 tahun lagi. Sosok siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi sudah mulai ramai diperbincangkan. Rupanya perbincangan tersebut dikaitkan dengan ramalan Jangka Jayabaya yang dikenal sangat masyhur di Indonesia. Disebutkan oleh ramalan Jayabaya bahwa pemimpin Indonesia berasal dari kata Noto Negoro. Lantas seperti apa ramalan Jangka Jayabaya soal pengganti Jokowi di tahun 2024 nanti? Dalam ramalan Jangka Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi adalah seorang Satrio Piningit. Mengenai pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Negoro. Kata Noto Negoro sendiri dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Kata Noto Negoro sendiri adalah menata negara, jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengatur Indonesia. Dalam kata Noto Negoro, kata No yang pertama disimpulkan melekat pada Insinyur Soekarno, di mana 2 huruf di belakang nama Soekarno yaitu No. Kedua adalah Soeharto yang mempunyai nama yang berakhiran To. Kemudian kata Negoro mengaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang dulu kecil bernama Mulyono. Sementara Gus Dur, B.J. Habibie, dan Megawati Soekarno Putri tidak termasuk karena memimpin Indonesia tidak penuh 1 masa periode, melainkan hanya transisi saja. Pada tahun 2024 nanti akan ada pengganti kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah menjabat 2 kali. Jika diurutkan, huruf berikutnya adalah Go. Banyak masyarakat menghubungkan dengan 2 nama yang diisukan akan maju dalam pemilihan Presiden 2024 nanti. Nama tersebut yang mempunyai akhiran Go adalah Gatot Nurmantio dan Ganjar Pranowo. Dalam aksara Jawa sendiri, kedua nama itu memiliki tenaga atau Go. Nama Ganjar Pranowo dan Gatot Nurmantio kerap dikaitkan dengan deretan prestasi saat memimpin daerah dan pasukannya. Meski begitu, ini hanyalah sebuah ramalan atau prediksi yang belum tentu kebenarannya. Yang pasti adalah bahwa dalam ramalan Jangka Jayabaya, Nusantara ini akan dipimpin oleh sosok seorang Satrio Piningit. Lalu siapakah Satrio Piningit itu? Akhir-akhir ini di media cetak elektronik dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut, yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negara ini bangkit menjadi mercusuar dunia. Referensi yang mereka pakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno. Dalam Hasana budaya Jawa sendiri dikenal 3 satria. Yang pertama, Satrio Pinandito adalah tokoh panutan pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual. Yang kedua, Satrio Pinele, yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi petunjuk jalan di masa kegelapan nanti. Yang ketiga, Satrio Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Satrio Piningit sendiri mempunyai ciri-ciri garis mati, adil bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya. Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabehi Ronggo Warsito menuliskan sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakan bahwa ada 7 nama Satrio Piningit yang kelak akan memimpin Nusantara ini. Ketujuh nama itu antara lain: yang pertama, Satrio Kinujuro Murowo Kuncoro; yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesambar; yang ketiga, Satrio Jinubut Sebelah Atur; yang keempat, Satrio Lelo Notopo Ramai; yang kelima, Satrio Piningit; yang keenam, Satrio Boyong Pembukaan Ning Gapura;
Dan yang terakhir atau ketujuh, Satrio Pinantito Sinisian Wahyu. Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit, bisa jadi ketujuh nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda. Meskipun ketujuh nama itu telah ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang berbeda-beda, ketujuh nama Satrio yang diungkapkan oleh Ronggo Warsito itu mengandung makna yang tersembunyi. Karena seperti biasa, para orang bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang kesatria satu persatu seperti yang telah diramalkan. Namun terasa ada yang tidak pas, karena dengan begitu, setelah ketujuh nama satria telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin di Nusantara ini. Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ketujuh satrio itu menjadi satu karakter yang utuh, tidak terpisah-pisah. Yang pertama, Satrio Kinucuro Murowo Kuncoro dilambangkan sebagai Satrio Kinucuro. Artinya adalah seorang yang berwatak kesatria, namun dalam proses kematangannya ia seperti dipenjara, dalam arti disembunyikan oleh sang waktu. Bukan bersembunyi, hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar, maka ia akan keluar membawa Nusantara Murowo Kuncoro terkenal ke seluruh jagat raya. Kemudian yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesambar. Mukti Wibowo artinya mulia dan berwibawa, mulia selayaknya seorang kesatria dan mempunyai kewibawaan. Namun selama masa kini jarak ia sering kesandung kesambar. Selalu ada yang berusaha untuk menjaga jalannya. Yang ketiga, Satrio Cinumbut Semela Atur. Cinumbut mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat untuk ikut membela atur, membantu memperbaiki kehidupan rakyat di Nusantara ini. Yang keempat, Satrio Lelo Notopong Ramai. Lelo Notopong mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering berpergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah toko ramai. Maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, Satrio Piningit merupakan penekanan dari kata kinuncuro di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara melainkan hidup bagaikan di penjara. Kemudian yang keenam, Satrio Boyong Pembukaan Neng Gapuro mempunyai makna satria ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka gapura. Namun kami rasa gapura di sini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Jadi gapura ini adalah gerbang dari harapan atau impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir, Satrio Pinantito Sinisian Wahyu. Pinantito bermakna bahwa satria ini akan memimpin bangsanya. Sedangkan Sinisian Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin atau menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapatnya selama masa gemblengannya dulu. Perlu kita ketahui, raja terbesar di kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya yang berkuasa sejak 1135 hingga 1159. Sri Jayabaya adalah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kediri berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Kalimantan dan kerajaan Ternate. Dengan luas wilayah kekuasaan yang dimiliki, armada laut kerajaan Kediri juga sangat kuat. Bahkan eksistensi kerajaan Kediri diketahui sampai ke Tiongkok, yang dibuktikan dengan tulisan seorang saudagar yang bernama Kau Kufei yang menuliskan tentang karakteristik masyarakat pada era kerajaan Kediri. Selain dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana, Jayabaya juga sering digadang-gadang sebagai seorang pujangga pada zamannya. Tidak hanya itu, konon Jayabaya juga disebut-sebut pandai meramal. Sedikitnya ada 9 ramalan jangka Jayabaya tentang Indonesia.
yang terbukti seperti munculnya kereta api, pesawat terbang, dan radio atau televisi. Ramalan-ramalan Jayabaya ini dituangkan dalam sebuah buku bertajuk Kitab Jangka Jayabaya. Terkait benar atau tidaknya ramalan Jayabaya, belum ada yang bisa membuktikan secara ilmiah. Kendati demikian, selama memimpin sebagai raja, sistem pemerintahan di dalam kerajaan Kediri sudah jauh lebih teratur. Selain itu, hukum juga sudah diterapkan secara tegas dan adil. Gimana menurut kalian tentang ramalan Jayabaya yang menjelaskan tentang sosok pengganti Presiden Jokowi di tahun 2024 nanti? Jangan lupa berikan pendapat kalian melalui kolom komentar di bawah.